Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam materi pembelajaran IPS kelas 7 SMP semester ganjil. Hari ini yang kita bahas yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ya. Di dalam materi dinamika kependudukan Indonesia ini ada beberapa submateri, ada 5, yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, serta keragaman etnik dan budaya. Ini yang kita akan pelajari. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Oke. Menurut data PBB ya, jumlah penduduk di tahun 2020 ini berkisar sekitar 7.794.799 jiwa atau hampir sebesar 7,8 miliar jiwa nih yang ada di dunia saat ini. Indonesia masuk dalam ranking yang keempat, yaitu berjumlah 273.523.615 jiwa. Indonesia urutan keempat setelah Amerika Serikat, India, dan Cina ya. Kemudian di bawah Indonesia ada Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan Meksiko. Oke. Kemudian persebaran penduduk ya. Kriteria persebaran penduduk ya, bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara ya. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak, ini menjadi pertanyaan. Tapi distribusi atau persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, ini yang perlu diingat. Kemudian persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Kemudian berikutnya, wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kemudian kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Kemudian wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Oke, kita lanjut. Nah, ini proyeksi penduduk menurut Badan Pusat Statistik ya. Ini ada sekitar 200 ini rumusnya dikali ribuan ya, dari jumlah yang ada di tabel ini. Nah, ini disurvei dari tahun 2010 sampai 2035 nih perkiraannya. Oke, perkiraan misalkan di Jakarta di tahun 2010 96 juta ya, 96 juta 9 juta 600 9 juta 640. Nah, ini dikali 1000 ya, sekitar 9 juta ya. Ya, ini di sini 9.640 dikali 1000 berarti sekitaran 9 jutaan. Nah, di tahun 2020 ya. Nah, ini hampir mendekati kisaran sekitar 10.645 atau dikali 1000 itu sekitar 10 juta ya. Kemungkinan di sekitaran di tahun 2035 ya, ini lonjakannya luar biasa ya, ada 11 jutaan ya kisarannya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini peta persebaran penduduk yang ada di Indonesia ya, baik yang padat maupun yang rendah. Yang padat ini Pulau Jawa sekitar 140 juta jiwa atau 57,12% dari total jumlah penduduk yang ada di Indonesia, setengahnya ya. Kemudian yang paling rendah di Maluku ini 2,9 juta jiwa atau 1,13%. Oke, lanjut. Komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasar usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain ya. Nah, komposisi ini diperlukan untuk pengambilan kebijaksanaan pembangunan. Nah, ini komposisi penduduk berdasarkan usia pertama. Nah, ini usia dibedakan non produktif, produktif, dan tidak produktif. Non produktif 0 sampai 14 tahun, yang produktif 15 sampai 64 tahun, dan yang tidak lagi produktif di atas 65 tahun.
Oke, nah ini piramid ya, berdasarkan usia. Ini yang kuning adalah perempuan, yang laki-laki adalah biru. Nah ini yang jumlah produktif di antara sekitaran di atas angka 15 tahun ya. Ini di bawah 65 besar sekali ya di Indonesia, karena Indonesia berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Oke, lanjut, penduduk berdasarkan komposisi jenis kelamin. Nah ini ya, jenis kelamin. Nah, ini yang warna merah muda laki-laki dan biru adalah perempuan ya. Jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin, sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Oke, lanjut. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Survei tahun 2020 yang masih berjalan sampai hingga saat ini dihitung sekitaran 269,6 juta ya di Indonesia ini. Nah, mudah-mudahan angkanya yang tidak produktif dan yang belum produktif tidak bersaing atau melebihi dari jumlah yang produktif, karena jumlah yang produktif itu bisa saja menanggung daripada jumlah yang tidak produktif maupun yang belum produktif. Tapi Indonesia ini mendapatkan bonus ya, karena bisa menekan daripada laju pertumbuhan penduduk di sekitaran tahun 2010 ke atas sampai saat ini. Oke, lanjut, kita akan mengupas yaitu mengenai keragaman etnik dan budaya. Apa sih keragaman etnik dan budaya? Nah, ini Indonesia merupakan negara kesatuan yang masyarakatnya majemuk, terdiri dari berbagai suku, bangsa, Sabang sampai Merauke. Nah, selain suku bangsa ada agama, ras, ya, bahasa dan sebagainya. Ras di Indonesia dikelompokkan dari 4, yaitu ras Papua, Melanosoid, kemudian ras Negroid, ada ras Wedoid, dan ras Melayu. Nah, ini ada ras Melayu nih yang ada di Indonesia. Kemudian keanekaragaman suku bangsa menurut Heidegger ya dari Inggris memperkirakan ada 300 etnis yang berbeda di Indonesia yang berdasarkan perbedaannya dari bahasa, tata susunan kekerabatan, adat istiadat, sistem mata pencarian, teknologi, kemudian kesenian daerah. Nah, kenapa bisa berbeda adat istiadat dan bahasa? Karena letak geografis, pemukiman penduduk, ya, latar belakang sejarah berbeda, lingkaran hukum adat, masyarakatan yang berlainan. Nah, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, menemukan di tahun 2010 ada 1128 suku bangsa dan budaya di Indonesia. Berarti ada lebih besar dibandingkan survei yang diadakan oleh Heidegger, hanya 300 etnis ya. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai macam bentuk budaya yang bermacam-macam ya, dari pakaian adat, lagu daerah, tarian, rumah adat, upacara adat. Nah, rumah adat sini banyak ya jenis-jenisnya. Nanggro Aceh Darussalam menyebut dengan Krombade, Yogyakarta dengan Joglo, Sumatera Barat dengan Gadang, Bali dengan Candi Bentar, kemudian ada Kalimantan Timur dengan rumah adat Lamin. Nah, ini contoh dari Aceh namanya Krombade, kemudian dari Kalimantan Timur disebut dengan Lamin. Nah, kemudian pakaian adat juga bermacam-macam yang ada di Indonesia ya. Dari Sulawesi Tengah menyebut dengan Beliu atau Makuta, sedangkan dari Gorontalo menyebut dengan Ngambe. Nah, ini ya unik dan bagus sekali. Kemudian tarian dari Bali ada Legong ya. Kemudian dari Aceh itu ada Sedati. Berbagai macam pakaian, tarian dan rumah adat yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya cukupkan pertemuan kita kali ini untuk membahas dinamika penduduk. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan berdoa selalu supaya COVID-19 cepat berlalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.